Kurang baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Eh, apa ya? Kakak mau bilang, guys. Eh, minggu depan udah tahun baru. Fungsi. Minggu Fungsi. depan udah tahun baru ya. Jadi Oke. tulis harapan yang belum tercapai di tahun ini ya. Jangan lupa. Immortal. Oke. Sama ya, ini penampilan kakak baru, guys. Jadi mohon dimaklumi aja ya. Sekarang saya rambutnya nggak panjang nih ya. Sekarang rambut saya pendek. Dan ya, nanti kalau kalian melihat saya di Zoom mungkin ya, saya mungkin ya diundang kan sama algoritmik bahwa siswa saya ada yang juara nanti. Nah, kepala saya buat agak terlihat gini ya. Halo Mutia, gimana kabarnya? I couldn't hear you, Mutia. Ya, ya. Halo. There is no voice, Mutia. Nggak ada suara. Halo. Oh Halo, Kak. iya. Oke, kalian di sini ada pertanyaan, guys? Atau udah siap mulai? Bebas deh pertanyaannya bebas. Untuk 5 menit ke depan, ayo tanya-tanya dulu mungkin. Kalian yang bertanya ke kakak deh, jangan kakak terus yang bertanya. Oh iya, ini berapa orang nih yang tepat waktu? Jerry, Ibnu, Wilbert, Yogi. Oke, ini kita lihat guys. Al, wait, Yogi, ini Yogi, Jerry, Ibnu. Hmm. Kok nama Wilbert belum ada ya? Ibnu, Mutia. Oke, ini ya kalian sudah dapat. Oke guys, ada yang mau menyajikan project dulu sebelum kita memulai pembelajaran? Udah. Ikut. Yang udah selamat ya, sudah menempuh perjalanannya. Wilbert, gimana Wilbert? Iya, Kak. Sudah selesai? Ada yang ingin disampaikan mungkin projectnya? Oh, belum, Kak. Saya juga belum Belum? projectnya, Kak. Oh alah. Mutia, gimana Mutia? Belum ada? Kalau Yogi, gimana Yogi? Nih Yogi nih kayaknya nih. Ya share screen aja Gi, langsung Gi. Gi. Belum, Kak. Ya udah teman-teman ya, tidak usah tergesa-gesa ya. Jadi itu nanti apa untuk mereview pembelajaran sebelumnya lah ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa sih Kak? Kita akan belajar eh, kelanjutan yang kemarin ya, fungsi bersarang sih namanya sekarang. Kakak bilang part 2 karena memang ini lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, jadi sebelum ke situ nanti kakak cobain praktik lah ya, banyak praktik gitu. Kakak jelasin sedikit. Nah, jadi kemarin kita sudah membuat ya bahwa jika ada persoalan seperti ini, siswa dengan IPK tinggi diberikan diskon untuk berlangganan planetarium. Tulis program yang meminta nilai dan menghitung skor rataan. Jika lebih besar atau sama dengan 4,7, maka program mencetak diskon 15%. Jika tidak, diskonnya zero. Ya.
Pertanyaannya gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini kemungkinan solusi yang dapat kita pakai, ya, yaitu menulis semuanya dalam satu fungsi. Pertama, ditulis dulu apa namanya? Sesuatu hal yang sifatnya menghitung nilai 5 itu. Setelah itu kita baru masuk ke logikanya. Ya, if perataannya lebih dari 4,5, return 15, selainnya 0. Nah, ternyata guys, ya, dalam beberapa kasus, nanti kalau kita membuat suatu fungsi dalam satu saja, satu kode gitu ya, satu fungsi saja, itu ternyata nggak fleksibel. Artinya apa, Kak? Artinya saat kita ingin menggunakan fungsi tersebut di lain tempat, gitu ya, kita tidak bisa kayak kita harus membuatnya ulang gitu. Sehingga bisa dibilang satu fungsi untuk banyak tujuan itu nggak fleksibel. Nah, ada suatu solusi yang lumayan seru, yaitu kita buat fungsinya jadi dua atau pecah fungsinya. Yaitu ini fungsi yang pertama yang menghitung nilainya, kemudian yang kedua yang masuk ke logikanya. Nah, ini dia. Ya. Nah, sekarang gimana caranya? Ya udah, ini fungsi yang pertama agak lebih panjang, cuman sekarang lebih fleksibel ya. Jadi ini fungsi yang pertama menghitung nilai, kemudian yang kedua panggil fungsi yang pertama nanti. Ingat bahwa kita harus pakai operator return ya. Kemudian yang kedua fungsinya panggil fungsi yang pertama average sama dengan average grade. Kemudian if average lebih dari sama dengan 4,7 return 15. Selainnya 0. Nah, ini awalannya ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar apa? Ya itu yang tadi ya. Kita coba buat beberapa fungsi yang awalnya satu fungsi besar menjadi fungsi-fungsi kecil. Yang bahasa kerennya itu one function, one goal. Ya, satu fungsi untuk satu tujuan. Satu-satu lah gitu. Ya, bukan satu fungsi untuk banyak tujuan. Bukan ya. Tapi satu fungsi untuk satu tujuan. Gitu. Ya, itu tujuan hari ini sebenarnya hanya itu, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Awal banget. Oke, gimana Gi? Ini kayaknya Yogi mau bertanya terus nih ke Kak. Gimana Gi? Gi, mau bertanya dulu Gi? Silakan Gi. Terkait fungsi bersarang. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oh, kalau Jerry gimana Jer? Nggak ada juga. Ibnu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sekarang kakak review sedikit ya. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah, ingat, program teman-teman. Ya, itu program yang punya nama, ini program ya, yang punya nama dan apa? Dan apa teman-teman? Dan Nilai. salah ya. Dan tugas ya. Salah Oh, kalian ya. Pokoknya. oh variabel kan itu. Aduh, kejebak. Nih, ininya kejebak itu. Ya, kalau variabel baru dia punya nama dan nilai. Kalau fungsi itu dia program, dia punya nama dan tugas yang unik. Itu kalau Iya, fungsi ya. Nah, sekarang apa fungsi yang sudah kalian pelajari dari awal banget, awal-awal banget? Ada namanya fungsi untuk mencetak, fungsi print. Ya. Kemudian apa lagi? Fungsi untuk input yaitu memasukkan data. Oh, ini siapa yang ngechat kak ini? Kakak di spam. Input. Kemudian print. Kemudian apa lagi guys? Ada yang kalian ingat fungsi-fungsi apa lagi yang lan, kalian pelajari? lan. Len. Ada lagi? Nah, Hmm, ada lagi? Banyak ya. str juga fungsi yang mengkonversi ke string RIN, ya. integer, Kemudian integer apalagi? Apalagi? lower masuk ke Lower ya, fungsi yang mengecilkan huruf. Kemudian apalagi? find. Find ya menemukan. Banyak sekali ya. Apalagi ini sampai tulisan saya nggak tahu lagi mau kemana nih saking banyaknya. Apalagi?
Apa lagi? Dev, Kenapa? Oh, Dev, apa? Dev, Dev, Apa? Dev, Dev? DEF. Oh, DEF. Kalau DEF itu operator ya, operator untuk membuat fungsi. Jadi bukan fungsi. If else juga itu operator ya, bukan fungsi teman. Tapi udah sebagian besar udah banyak banget nih ya. Jadi 100 ya. Jadi ini benar ya. Jadi fungsi-fungsi itu yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang apakah fungsi itu selalu mengembalikan nilai? Tidak, ya. Jawabannya tidak, ya. Tidak selalu mengembalikan nilai. Contohnya apa yang tidak mengembalikan nilai? Yaitu fungsi dot sort. Ini nggak mengembalikan nilai. Ya, nanti kalian belajar di list ya ini. Ini tidak mengembalikan nilai. Kemudian apa yang paling populer yaitu, nah yang ini. Ini mendisplay hanya satu kali pakai. Dia nggak mengembalikan nilai. Yang mengembalikan nilai selainnya input, kemudian learn, kemudian apa? Find, kemudian apa lagi? Ya pokoknya itulah ya, banyak banget yang mengembalikan nilai. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu tidak selalu mengembalikan nilai fungsi. Semua fungsi yang ada itu tidak selalu mengembalikan nilai. Nah, sekarang gimana caranya membuat fungsi mengembalikan nilai? Kita bisa menggunakan operator return ya. Nah, ini dia return ya. Jadi operator return ini nanti saat kalian menggunakan ini, kalian panggil fungsi kalian di fungsi lain, dia mau. Kalau kalian tulis print di sini alih-alih return, dia nggak mau terpanggil, nggak mau, maunya sekali doang. Nah, gitu. Dia itu kayak nggak mau karena kepakainya memang sekali, guys. Ya, itu kalau print dia seolah-olah gitu. Nah, dia nggak ngamuk kayak nggak gitu, guys. Tapi dia kayak bukan nampilin error maksud kayak gitu. Tapi alih-alih dia diem ya, menampilkan none gitu. Jadi seolah-olah nanti kalau kalian bilang print, kemudian kalian print lagi itu kan artinya print. Nah, kemudian print lagi. That's it, guys ya. Jadi seperti itu. Itu terkait operator return. Jadi sekarang kalian udah tahu bedanya operator print sama return, guys. Wilbert tahu bedanya? Ingat dia nggak mau sama sekali. Nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak mau mengembalikan nilai, kata operator print. Begitu, guys. Gimana? Paham? Wilbert, Jerry, Ibnu, Amutia, Aurel, got it? Halo? Halo, halo Bandung. Halo, guys. Could you hear me? Loh, Oke. Ini kakak kayak dejavu Wis, ya kalau manggil Aurel tuh karena kemarin juga ada yang namanya Aurel teman-teman. Siswa kak di Python Start 1. si Jerry minta ulang tuh. Kenapa? Oh, Di- ya jadi operator return itu sederhananya nanti sangat berguna kalau kita ingin memanggil fungsi kita di fungsi lain. Ya, jadi kalau kita menggunakan print, misalnya nih, saya pakai print aja. Boleh sebenarnya print, cuman kepakainya cuman sekali. Maksudnya kepakai sekali gimana? Artinya kalau kalian panggil dalam fungsi lain, fungsi ini dia nggak mau, ya. Karena apa? Karena ya print itu hanya menampilkan sekali doang gitu. Display, mendisplay. Kalau return itu mengembalikan, ya. Oke, nanti mungkin di contohnya langsung paham. Oke, nah sekarang kita berbicara topik baru yaitu fungsi bersarang. Gimana sih? Nah ya seperti yang tadi, kalau saya punya permasalahan seperti ini, tiap tahun perjalanan ke teater diselenggarakan untuk para siswa di pusat tersebut. Kemudian siswa dapat menerima diskon biaya berdasarkan jumlah, ini bukan jumlah balita sebenarnya, jumlah nilai ya, jumlah nilai untuk ujian akhir.
Tulis program yang meminta nilai dan menghitung jumlah 5. Jika 5-nya dari 1 sampai 3, diskonnya 3%. Dari 4 sampai 5, 5%. Lebih dari 5, 10%. Nah, based on apa yang kita diskusikan ini, buat aja fungsinya jadi 2. Sederhananya begitu. Fungsi 1 yang menghitung nilai 5, fungsi kedua yang menghitung berapa banyak diskon yang akan didapatkan. Gitu. Dan dua-dua pakai return, ya. Return amount 5, kemudian saat ini saya panggil di fungsi kedua, dia mau. Ya, maksudnya mau itu adalah dia mengeluarkan hasil gitu. Gitu guys ya. Nah, kalau kalian pakai print di sini, no, it doesn't work ya. Dia tidak akan mau terpanggil nanti kalau kalian print. Gitu guys. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Wedi, ada pertanyaan guys? Aurel gimana, Rel? Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya kakak putus-putus. Gimana? Yogi, gimana Yogi? Suara kakak putus-putus enggak, Gi? Biasa, Kak. Biasa. Mungkin ini ya. Ya kalau kakak ini trouble bilang ya teman-teman. Oke, itu dia. Nah, sekarang ini masalah yang kedua, guys. Jadi disuruh untuk membuat fungsi yang merekomendasikan perhitungan BMI dan rekomendasi apa namanya kualitas dari berat badannya. Ya udah, kita buat dulu fungsi yang menghitung BMI-nya, kemudian buat fungsi yang menghitung kualitas badannya. Maksudnya kualitas badan itu adalah apakah dia beratnya underweight, kemudian normal ataukah over, gitu ya. Jadi itu kualitas dari ini badan. Ini based on BMI. Nah, ini yang pertama ini dia mengembalikan nilai, guys, ya. Kemudian kita panggil fungsi ini di fungsi kedua pakai variabel. Indeks sama dengan calculate BMI. Kalau indeksnya kurang dari sama dengan segini, underweight. Kalau lebih, normal. Kalau selainnya, maka over. Gitu ya. Jadi seperti itu. Singkatnya memang demikian ya. Singkatnya demikian. Nah, sekarang kakak contohkan langsung. Ya. Kakak contohkan langsung di platform how to do that ya. Oke, wait. We are in lesson 3 ya guys ya. Benar gak sih? Iya ya. Lesson 3. Nah, ini dia. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Tandai pernyataan yang benar tentang fungsi. Mungkin ada beberapa jawaban yang benar. Mungkin ya, mungkin. Mungkin juga enggak. Mungkin sekali ya. Ayo kita lihat bareng-bareng. Fungsi apapun mengembalikan nilai. Oh, jelas salah ya. Fungsi apapun tuh enggak mengembalikan nilai. Contohnya print, enggak mengembalikan nilai. Ya. Kemudian nilai yang dikembalikan fungsi dapat diteruskan ke fungsi lain sebagai argumen. Betul sekali, seperti yang tadi. Ya, dalam satu fungsi, Anda dapat memanggil fungsi yang lainnya. Betul sekali. Ya, jika nama variabel di badan fungsi diubah, maka variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga akan berubah. Tidak, ya, tidak. Ini tidak berpengaruh. Jika nama variabel di dalam fungsi dan variabel di program, maka nilainya akan berubah secara independen. Ya, secara independen itu artinya tidak terkait satu sama lain, guys. Jadi yang benar yang mana, Kak? Yang benar tuh yang saya tandai tadi ya. This one, and this one. Kita cek apakah saya benar. Boom. Oh, saya masih salah, guys. Ternyata. Kenapa ini belum benar? Dalam satu fungsi Anda dapat memanggil. Jika nama variabel di badan fungsi diubah, maka variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga enggak gitu ya. Fungsi apapun mengembalikan nilai. Ini masa? Ini saya nggak tahu dia bilang mengembalikan nilai titik. Harusnya enggak koma ya. Harusnya koma kemudian ini yang mengembalikan nilai nih. Ya. Sorry. Yang mengembalikan nilai itu yang tadi len, kemudian input.
Nah, ini hasil nanti print nanti. Dia itu print itu tidak mengembalikan nilai, tapi mencetak nilai. Ya, agak rancu, nggak apa-apa. Oke, def check. Kemudian grade, ya. If grade less than 4, so return access deny. Okay, and then print check. Boom. Okay, 212. Sorry, 11 ya guys ya. Oke, now this one guys, gimana caranya? Ini kita refresh dulu. Oke, memang begini bentuknya. Perbaiki bug. Oh, apa yang salah di sini guys? Lihat, nggak ada depth-nya. Kita tambahkan operator depth supaya dia menjadi fungsi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat bilang apa namanya? Nanti ya. Di sini fungsinya get result. Kemudian dia punya parameter. Kalau kalian panggil itu harus kasih parameter juga ya, yaitu score. Nggak harus score, tapi intinya ada parameter. Tapi di sini karena variabelnya namanya score, ya score ya. Kemudian di sini karena score itu adalah angka, jadikan ke integer. int. Int. Oke, like that guys ya. Enter your grade 99. Oke, first place 99.9. Oke, 99 aja lah. Oke, gitu. Kak, itu Nah, si Jerry ada tanya tuh di chat. kenapa? Kak, selesai Zoom saya minta bantuan ya, soalnya latihan soal saya sudah menumpuk nggak pernah dikerjain. Oh, itu ya nanti kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, nanti kakak bantu tapi. Nah, sekarang ini teman-teman, kalian dapat bilang begini ya, returnnya ini kalian ganti pakai hasil. Ya, kalian ganti pakai hasil sama dengan. Nah, gini guys. Kemudian kalian returnnya di akhir aja sekali doang, yaitu hasil. Nah, boleh nggak gini? Boleh. Ya, sama aja nanti. 99. Nah, gitu guys. 100. Gitu guys ya. Bebas. Mau pakai yang mana? Gitu ya. Itu nomor 3. Nomor 4. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 4 nih. Oh, apalagi nih. Tambahkan program. Tambahkan fungsi dalam program yang membagikan hadiah kepada peserta Olimpiade. Oke. Jadi di sini dia mengembalikan nilainya. Ini fungsi yang tadi ya, udah return semua ya udah. Jadi di sini kalian bilang kalau result. Nah, result ini apa? Result itu adalah eh Oke, if resultnya ini first place. Nah, ini ya. Jadi yang harus dilakukan adalah tujuan. Sama dengan kalian boleh bilang ini langsung di kopas, atau saya nggak suka kopas guys, by the way. Trip to Vienna, double line, and then if the result equals to second place, place, it should be, tujuannya should be apa nih? Bookshop voucher. Bookshop voucher. Oke. Okay? And then elif lagi, result equals to the third place, ya, maka tujuan sama dengan tabletop game. Oops. Tabletop. And then the else is, else-nya tujuannya sama dengan participant certificate. Nah, gini guys. Sehingga kalian akhirnya mereturn tujuan gitu, ya. Seperti itu guys. Nah, sekarang apa yang masih kurang? Ya udah, kita tinggal
taruh, jalankan, enter the grade 99. Boom. Nah, gitu guys. Ya, jadi ada pertanyaan? Ini ya terkait. Jadi ini kalian buat dulu fungsi yang pertama, taruh di fungsi kedua. Gitu ya. Jadi result di sini nanti hasil dari sini, guys. Gimana? Yogi, Mutia, ada pertanyaan? Aurel, Ibnu, Wilbert, Jerry, how? Do you have question, guys? Clear? Oke. Nah, ini soal yang paling mudah nih, saya suka sekali nih. Pilih yang terakhir aja, guys ya. Nah, ini kalian merem aja udah bisa nih. Saya suka sekali soal ini. Tapi nggak membuat kita berkembang, teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir, teman-teman. Ini yang terakhir, kita kerjakan bareng saja, nggak apa-apa. Nah, ini seperti yang tadi, program harus meminta nilai input untuk tes akhir dan menghitung jumlah 5. Oke. Pertama, buat fungsi jumlah 5. Ini kakak buat komen, buat fungsi yang menghitung jumlah 5 atau 5 gitu ya, supaya clear. Ya udah, def, kakak bilang def count atau hitung 5 aja deh, bahasa Indonesia. Hitung 5. Kemudian di sini apa? Oke. Jangan pakai parameter dulu, kita lihat ya. Pertama, jumlah 5 sama dengan 0 dulu ya. Kemudian nilai saya pakai int input gitu ya. Kemudian grade, tulisannya seperti di soal 0 till stop, for stop ya maksudnya. And then use while nilainya yang kita masukkan tidak sama dengan 0 ya. Tolong suruh apa namanya ini ya. Kalau yang kita masukkan di nilainya itu sama dengan 5 ya, kalau yang kita masukkan 5, maka tolong jumlah 5 itu ditambah 1 ya. Itu 1 gitu ya. Nah, kalau enggak ya jangan ngapa-ngapain ya. Jangan ngapa-ngapain. Dia disuruh memprint nggak nanti? Oh enggak ternyata ya. Kemudian jangan lupa nilainya ditulis ulang supaya enggak infinity loopnya ya. Input grade 0 till stop. Nah, kenapa saya nggak pakai dot lower? Kenapa nggak pakai dot lower, Kak? Karena ini bukan huruf nanti, tapi yang kita masukkan itu angka. Ya, jadi nggak perlu dot lower lah gitu. Kemudian yang di return apa? Return apa? Ya, yang di return total 5, jumlah 5, bukan nilai ya yang di return. Gitu. Setelah itu kita buat fungsi yang menghitung diskon yang kita dapatkan. Caranya gimana? Dep apa namanya? Hitung diskon aja lah. Hitung diskon ya. Nah, kemudian bilang bahwa berapa ya? Apa ya kita bilang? Ya udah hasil 5 sama dengan hitung 5. Fungsi yang awal tuh kita panggil hitung 5. Nah, kemudian kalau ini keterangannya dari 4 hingga 5 balita, ini maksudnya nilai ya, ini salah translasi. Kalau hasil 5-nya itu dari 4 kemudian sampai 5 ya, 5, maka tolong apa namanya? Diskon sama dengan 15. 10, sorry. Kemudian lebih dari 5, maka elif hasilnya lebih dari 5, maka diskonnya menjadi 15%. Nah, sekarang elif udah, sekarang else-nya artinya kurang dari 4 nanti ya. Diskonnya 0.
Kemudian terakhir return diskon. Diskon itu guys ya. Sekarang dia mencetak terakhir diskon on theater tickets persen. Oke. Oh, namanya bukan set. Kita turut yang ini aja ya, namanya set discount. Jangan hitung diskon. Set discount. Oke. Ya udah, sekarang ini udah jadi, tinggal kita running bagaimana hasilnya. Grade-nya 1 5 aja deh. 5 5 5 5 5 5. Stop 15%. Hasil hasil 5 guys, bukan hasil doang ya. Hasil 5. Out hasil 5 guys. Nah, bukan hasil. 5 5 5 5 5 5 0. Nah, gitu guys ya. 15%. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wilbert? Ibnu, Yogi, Aurel? Aman? Aman, Kak. Aman? Oke. Sekarang kita lihat yang nomor ini. Nah, ini ternyata. Oke, kita lihat kakak uraikan lah ya. Isi kosong. Maksudnya apa ini? Isi yang kosong ya. Bukan isi pakai kosong gitu. Jangan tulis kosong, maksudnya begini guys. Jangan kalian tulis nanti kosong. Bukan gitu. Maksudnya, ini kita jawab maksudnya. Nah, pertama dia bilang langsung ke soalnya guys. Ya, langsung ke sini. Jangan melihat fungsinya dulu. Nah, kalau seperti ini nanti, minus 10, minus 8, kemudian mul, kalian harus pecah mulai dari yang paling dalam. Ya, jadi fungsi yang pertama akan jalan adalah yang paling dalam, yaitu mul 2. Nah, kita lihat mul 2. Mul multiplication mungkin ini ya. 2. Nah, kalau kita lihat di sini mul 2 itu fungsinya apa? Dia akan mengalihkan return ya di dalam kurungnya atau parameternya. Berarti mul 2 itu hasilnya 2 kali 2 4 ya. Nah, sekarang ini hasilnya sudah 4 ya. Kita tahu yang ini itu 4. Nah, sekarang add 4,6. Lihat fungsi add. Nah, ini dia ya, add 4,6. Nah, add itu ngapain? Dia menjumlahkan parameternya atau argumennya. Ya udah, berarti 4 tambah 6 guys sama dengan 15 ya. Betul? 10 ya guys ya. 4 tambah 6 10. Sehingga sekarang kita sudah tahu yang ini nih. Nah, ini hasilnya 10. Kemudian yang terakhir adalah minus 10. Minus 10 dari 10. Minus underscore 10. Nah, ini dia ngapain sih? Dia akan mereturn number atau parameternya dikurangi 10. Berarti 10 kurang 10 hasilnya adalah 0 ya. Jadi hasil akhirnya berapa? Print 0 ya. Dia akan 0 guys. Boom. Nah, gitu guys. Yang terakhir, nah ini nih agak-agak yang terakhir ini ya, agak-agak gini. Apa namanya? Oke. Kakak hapus aja lah. Nggak apa-apa, kita hapus aja. Kita buat baris yang banyak. Oke. Kak boleh back. Nomor 5. Ini nomor 5 ya. Ayo, dilihat-lihat dulu. Bintang pertama ini dia. Bintang pertama 0. Bintang kedua yang ini, teman-teman. Nah, di sini bintang kedua ini dia bilang nih guys ya. Setiap peserta pelatihan dapat memilih sejumlah mata pelajaran untuk dipelajari. Setiap mata pelajaran dia bisa mencetak 0 hingga 50 poin.
Nah, program harus tanya nama siswa, tanya jumlah poin untuk setiap pelajaran, dengan jumlah poin tentukan jenis sertifikatnya. Oke. Nah, ini misalnya Ibnu, number of subjects. Oke. Enter grade-nya, final score, word-nya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Pertama, ini nih dia udah bilang di sini. Kita hapus aja deh, mungkin terlihat tidak bersih ya. Kita hapus saja. Pertama, kakak buatin dari awal, buat fungsi yang menanyakan nilai siswa. Oke? Bukan menanyakan, mengumpulkan nilai siswa, gitu ya. Nah, kemudian sekarang ya udah dev apa nih guys? Nilai ya. Oke. Nilai siswa ini aja nama fungsinya. Ya udah, kalian mau di sini menaruh parameter silahkan. Misalnya berapa ya? Misalnya subjects atau jumlah pelajaran. Kakak buat eh, pelajaran aja deh. Jangan. Ya udah pelajaran aja ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan baik ya. Pelajaran, kemudian bilang aja ya, bilang aja for need in pelajaran ya, pelajaran. Nah, tolong tanyakan ya untuk nilai di dalam pelajaran. Tolong apa namanya? Sorry. Kita ini dulu ya, pelajaran atau nggak usah ada kali ini ya. Ya udah, ini nggak usah aja ada, nggak apa-apa. Oke, kita adain aja pelajaran ya. Pelajaran ya gitu. Bebas, ini juga enggak apa-apa. Kemudian for nilai in pelajaran, jadi untuk setiap nilai di pelajaran, maka suruh dia memasukkan nilai, atau jangan nilai ya namanya, angka lah, int, kemudian input, enter the grade, colon. Nah, itu nanti sampai misalnya number of subjects-nya itu mungkin jangan jumlah aja lah ya, supaya lebih mudah. Jumlah pelajaran gitu. Nah, misalnya nanti kakak masukkan apa namanya, Aurel. Nama studinya Aurel. Kemudian Aurel ngambil 10 mata pelajaran. Ya udah, berarti 10 kali memasukkannya. Ya. Nah, terakhir yang harus kita kembalikan itu adalah kita kan udah nih mencetak ya, mencetak ini. Nah, sekarang kita harus kumpulkan semua nilai ini. Total nilai sama dengan, ya udah, 0 dulu. Kemudian angka ini ya, angka ditambah sama dengan kita jumlahkan total nilainya ditambah sama dengan angka yang kita masukkan. Nah, gitu. Ya. Kemudian nanti di sini ya dia akan mencetak lah gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita return sekarang? Yang kita return itu adalah total nilai. Total nilai gitu, ya. Jadi di sini nanti dia akan bilang final score, di sini total nilai, kemudian kita return total nilai, ya. Sehingga sebelum total nilai, guys, kita print dulu nih final score. Benar nggak ya? Final score column total nilai. Oke, gini guys ya. Nah, yang kedua ini udah jadi. Ini udah jadi, sekarang kita periksa ya. Apakah lebih dari 80 atau dan seterusnya. Caranya gimana? Buat fungsi yang menghitung, atau bukan menghitung, apa namanya? Apa ya?
Hmm, apa ya? Buat fungsi yang ya udah deh menghitung aja. Menghitung eh, siswa akan mendapatkan hadiah apa. Nah, based on fungsi sebelumnya. Berdasarkan fungsi caranya def hadiah sama dengan. Nah, di sini kalian boleh naruhnya dalam bentuk parameter ya, yaitu nilainya sama dengan ya udah nilai siswa. Boom. Nah, gitu ya. If nilainya lebih dari 80, maka hadiahnya hadiahnya sama dengan berapa? Sama dengan apa? Word. Word a diploma. Gitu ya. Titik. Jangan lupa elif ya. Elifnya apa? Ini nih poin lebih dari 50 dan kurang dari sama dengan 80. Artinya apa? Ya udah 50 kurang dari sama dengan nilainya, kurang dari sama dengan 80. Ya udah hadiahnya sama dengan award a certificate of appreciation ya. Dot. And then the last one is else ya. Kasus lain hadiahnya apa? Dia tetap dapat hadiah yaitu award a certificate. Saya yang sering dapat begini ya. Saya enggak participation. Nah, titik. Nah, setelah ini jadi sekarang ya udah ke sini guys. Ya. Jadi ini nama fungsinya. Ini ya udah nama fungsinya give award. Kita ganti aja ya di sini give award. Give reward ya. Di sini give reward karena di sini dan dia punya ternyata ini ya. Dia punya apa namanya? Apa sih namanya nih? Hmm, kok aneh ya? Wait. Give reward. Dia harusnya nggak ada isinya ya. Ya udah deh di sini kita buat dia ada isinya deh. Tapi nggak mungkin ya dia nggak ada isinya harusnya guys. Kemudian nama input nama number of subject studied gitu ya. Ini merupakan nanti keluaran dari nilai siswanya. Tapi dia supaya dia begini, give reward. Wait. Kak, Ya, itu di bagian dev mana? dev yang kedua, fungsi kedua Kak. Dep yang Ada kedua. kan situ nilai siswa. Dev kedua ada nilai siswa. Tapi tidak ada Iya. parameternya. Oh iya, harus ada parameternya ya. Oh iya, betul di sini ya, mantap sekali. Di sini kita taruh aja apa namanya? Apa ya? Jumlah ya udah deh, mata Subjects. pelajaran aja deh. Oh, subjects aja deh, bener. Subjects. Sama di bagian bawahnya itu juga nilai siswa. Nah, gitu guys. Betul sekali ya. Nah, Kalau sekarang ini, enter Ibnu misalnya. Number of study 2 aja. What beda. Beda in parameternya sama di atas. Di yang nilai mana? siswa. Yang di bagian kedua, dev kedua. Ada kan situ nilai siswa. Parameternya di Iya, atas beda. yang ini subjects Yang di bawah sama nilai kok ya. nilai Ah, subjek kan di atasnya ada juga subjek. Nilai siswa juga ada sama nilai fungsinya.
Iya, ini nilai siswa kan parameternya Jumlah jumlah pelajaran. pelajaran. Sama aja Terus ya, kita intinya dia berisi aja kalau itu. Nggak harus oh cuman, oh, in range. itu Aduh, in range. Karena ini nilai, guys. In range, hmm, ya. Ibnu, itu nah, baru oh dua. Nah, grade-nya 99, 99. Nah, final score-nya begini. Oh my God, saya lupa. Terakhir saya lupa di sini. Wait. Return hadiahnya, guys. Return hadiah. Nah, gitu. Setelah itu enter misalnya Mutia 3 99 99 oh 99. Name hadiahnya bukan hadiah. Oke, sorry guys. Aurel. Aurel misalnya 3 99. Aduh, oke, 9. Oke. Kemudian hmm, hmm, wait. Hmm. Oh ya, yeah. This is should be print guys ya. Ini harus di print. Atau ini aja yang di print ya. Nggak usah ini aja yang di print. Karena kan dia nggak dipanggil lagi di fungsi lain. Nah, misalnya Wilbert, number of study 99, 99, 99. Nah, word diploma. Again, misalnya Jerry. Kemudian Jerry misalnya number of study-nya 2, 100, 100. Boom. And then stop. Nah, gitu guys ya. Jadi kalian boleh naruh print di sini karena ini nanti nggak dipanggil. Cuman kalau kalian bilang print di sini, kemudian ini di print lagi, ini di print lagi, dia nanti bakal non guys. Nanti lihat ya. Misalnya Yogi satu aja 99. Nah, dia akan nulis noni gitu ya. Karena apa? Kalian printnya 2 kali, print di sini dan print lagi fungsinya. Dia nggak mau. Jadi kalau udah di print sekali, tinggal dipanggil. Gitu deh. Ada pertanyaan? Ayo, analisis dulu, analisis dulu. Clear? Oke. Ayo, lihat-lihat dulu kalau gitu ya. Kalau tidak ada, silakan. Aduh, 16.50 aja nih. Ya, silakan share screen semuanya, kita kerjain bareng. Ya. Oke. Yogi, silakan share screen. Aurel, Ibnu, udah Ibnu. Yogi lagi deh ini. No, ketinggalan Agus, sedih banget. Maksudnya, kok Agus tiba-tiba? Agus, kok Agus? Sorry Jer, kakak nggak lihat WA tadi. Aduh. Oh, Taren itu kak. No, ketinggalan. Ini kakak tahu sih Agus yang dari mana ini. Ini kakak merasa parah banget nih. Aduh, nggak boleh ya teman-teman. Dikip aja sendiri-sendiri ya. Oke, project yang bulan lalu itu nggak wajib ya teman-teman. Kalau nggak ngumpulin juga nggak apa-apa. Cuman kalau ngumpulin kasih tahu kakak, kakak mau ngasih koin soalnya.
Oke, Wilbert. Let's see. Oke, perbaiki bug-nya ini. Itu nggak ada kata depth-nya ya. Nggak ada kata depth-nya. Nah, spasi. Oke. Kemudian apalagi yang kurang? Baris ke-11. Itu kan fungsinya punya parameter, tapi dia nggak ada tuh, kosong di dalam tanda kurungnya. Harus dikasih ya. Oke. Apa? Skor ya namanya itu di baris ke-10. Oke. Aurel gimana Rel? Jerry, gimana kabar kalian? Kurang baik karena Kurang. laptop saya ketinggalan. Baru saya Enggak. lagi di pasar, baru Loh, ribut, bisa bisa ngoding kok pakai HP sekarang. suksa jaringan. Bisa ngoding pakai HP kok ya. Ini apa namanya? Kenapa? Platform bisa diakses lewat HP gak sih? Oh, enggak. Bisa. Cuman supaya maksimal itu harus Hmm. supaya maksimal ya, kita bicara maksimal itu memang harus lewat ini, laptop. Bisa nggak dari HP? Bisa. Bisa banget. Ya, kalian nanti kalau mungkin ada sesuatu nunggu temennya ya daripada scroll apa kan yang nggak jelas, ngoding aja. Widih. Udah udah kayak keren ya. Hal itu keren sih. Aurel, kalau Kak nyebut Aurel tuh pasti bawaannya dejavu ya. Karena ada namanya Aurel juga ya di kelas kakak yang satunya. Jadi agak ngelek sedikit saya kalau nyebut. Tuh, perasaan saya udah ngajar deh. Gitu. Yogi, sampai di sini sejauh ini sejauh ini gimana Gi? Biasa aja, Kak. Oh biasa. Oke. Silakan. Oh, baris ke-10-nya taruhin fungsi int Wilbur. Baris ke-10-nya int di depan ya, dikurung dulu semua ya. Kemudian dikurung. Nah, Bisa juga pakai float. ya pakai plot juga bisa ya. Pakai plot malah lebih lebih akurat ya kalau pakai plot. Oke, nah mantap sekali. First place ya. Not supported. Pakaiin int di baris ke-10 atau plot rel. Itu kan input Mas ya. Input tuh ingat string keluarannya. Di baris ke-10 int input gitu. Mutia. Oke, mantap ya. Oke, return tujuan udah betul. Udah. Udah nih kakak Sudah lihat. benar tapi nggak mau. Sudah benar. Langsung gas. Oke, mantap sekali. Lihat tulisannya kalau belum benar. Lihat, titik tuh. Trip to Vienna, titik. Books Kak, of Poacher, titik. boleh tanya satu Kak. Yang mana? Yang mana, Benu? Cara enggak cara ngeblok semua kalimat yang sama gimana? Ngeblok semua. Oh, tekan Alt. Tekan Alt, kemudian Oh, pilih satu-satu. Apa namanya? Di mana? Enggak. Tekan Alt lah intinya ya. Coba. oh, oh, oh. Hmm.
Ah, Loh, kok nggak bisa? so present. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa kok bisa. Ini nih kakak tunjukin caranya ya. Hmm, Request remote control. Oke. Misalnya di sini kakak nanti. Mana ini? Hmm, Bisa. Ntar ya. Oke. Kakak bilang Ibnu, 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 Ibnu. Nah, lah, kok di satu tempat dia? Nah, ini Benu. Nanti Benu bisa tekan dulu Alt, kemudian blok nih. Satu, dua, tiga, gitu kan maksudnya empat, gitu. Ya. Nah, kemudian yang kasus yang tadi ini dihapus saja. Ini ditekan dulu Alt-nya. Destination. Eh, apa namanya? Ya, tekan dulu Alt-nya, kemudian di blok. Tapi nggak bisa berbarengan memang ya. Gitu toh. Nggak bisa berbarengan. Ayo. Nah, gitu. Oke. Jangan lupa titik trip to Vienna, titik. Nah, Mutia Hmm, udah sampai nomor 5. Ayo, Tia. Tapi kok Jerry, Mutia mau di pesawat, kok bisa jalan dia? Wifi-nya? Tia mau di pesawat bisa pakai wifi tapi Kalau Nggak pakai tahu wifi Kak. emang bisa sih. Kalau di gua juga. oh bisa gitu ya. Ah, Hmm, tada. tumben ya Kak lihat begini. Hmm. Return nah. If elipsnya sejajar, Wilbert ya, sejajar sama if paling atas, jangan masuk, jangan masuk. Nah itu, nah gitu. Yuk. Nah, skornya juga demikian ya, skornya juga demikian. Doi dong. Di luar malah kalau skornya ya, di luar kalau skornya. Di luar fungsinya. Iya gitu. Jer, kalau mau minta yang hari ini, ada gua SS. Hihihi. Ini. Hmm. Gi, aman Gi. Round. Round. The, Oke Gi, silahkan Gi.
Alhamdulillah. Hmm. Oh, Kontrol serong serong kiri kanannya nggak bisa. Kontrol serong kiri kanannya nggak bisa. Maksudnya gimana nih? Oh, pakai HP ya? Eh, ya, agak susah memang ya. Nggak bisa di ini, Jer. Apa namanya? Pakai layar apa? Layarnya landscape aja. Wilbert aman? Oke, udah bener nih Wilbert. Oh, titiknya Ini jangan lupa Wilbert. Tujuan trip to Vienna titik. Book shop voucher titik, tablet top game titik. Jerry gimana Jer? Bisa, Kak. Bisa? Aurel aman Rel? Titik titik trip to Vienna titik Rel. Kemudian bookshop voucher titik. Kak, ini punya saya kok belum bisa, Kak. Udah saya kasih tip. Oh iya, apa saya yang salah? Enggak ada titik kali ya teman-teman. Bentar. Oh enggak ada titik. Aduh sorry, enggak ada titik. Aduh saya butuh minum nih. Enggak ada titik, enggak ada titik. Waduh. Wilbert enggak ada titik. Oke. Aurel enggak ada titik, Rel. Duh, my bad. Sorry guys. Ibnu, ini sinyal saya kayaknya ya. Oke. Elipnya ini rel masuk. Apa keluar, keluar. Elipnya sejajar sama if-nya. Oh, Aurel lempar ya. Kak, ini belum bisa, Kak. Belum bisa, sebentar kakak lihat dulu. Tujuan sama dengan result. Your result titik dua. Udah benar padahal ya. Hmm. Elip tujuan bookshop voucher tablet top game. Coba kakak remote bentar. Wilbert. Julia do tablet top game participant certificate. Udah bener sih. Ini udah bener bookshop voucher trip to Vienna. Loh. yuk, kan bisa nih. Return, better luck next time. Hmm. Get result.
Oh, apa yang salah ini dengan kita lihat dulu ya. Oh, ini dia. Enggak sih kayaknya. Kakak juga gitu tadi ya. Hmm, apa yang salah nih ya? Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. That give reward result. Oke. YNT input enter the grade column. Loh, udah bener ya, semuanya udah bener. Oh, ini dia. Second. Ah, gitu. Mana ini third ya, Ardi. Nah, gitu. Coba sekarang, Wilbert. Sepertinya sudah bisa ya. Oke, nice. Oke guys, kalian boleh istirahat 5 menit sambil minum-minum, ngeteh, ngopi, silahkan ya. Boleh banget. Minum-minum. Ya maksudnya ini maksudnya gimana sih? Ya siapa tahu haus kan atau mau makan jajan silahkan. Gi, jangan sampai makan berat aja sih saran Kak Gi ya. Nanti siapa tahu Maksudnya gimana, Kak? ya jangan sampai makan berat, makan snack boleh. Makan berat itu sini. Aduh, ya makan Kan berat bahasa makan Indonesianya. batu ya? Bukan. Sih. Aduh, Betul. makan batu. Makan berat tuh sampai sampai naruh nasi di depan gitu, kemudian sambil gini gitu. Oh, enggak, Kak. Orang Gitu. tuh makan, orang Indonesia tuh tanpa nasi ya bukan makan namanya. Bukan makan ya. Silakan guys, kalian boleh stop share ya untuk 5 menit. Wilbert, kalau mau istirahat silakan. Ibnu, Eh, Yogi juga silakan ya. salah nih. Tapi kalau mau tetap juga silakan, nggak apa-apa. Never let you go again like I did when I used to sing. Fall in love. Presento. Kenapa? Enggak ada. Nggak ada. Oh, yeah, I never let
Hmm. Nah, baru deh. Hmm. 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 Oke, 1 menit lagi, guys. Oke, oh masih belum ya. Wait, wait. Kenapa? Kenapa? Aduh, kakak, saya sambung masih. Oke, oke, it's okay. Oke, sekarang guys, kita berbicara tentang sesuatu yang sangat seru ya. Bukan seru sih, tapi alat. Salah satu alat ya. Oke, stop share semuanya. Ibnu, boleh kakak gantian, kita gantian. Wait. Eh, Oke. Oke, ini dia guys ya. Boom. Nah, sekarang kita berbicara proses debug atau menemukan apa namanya kesalahan di dalam program kita. Iya, jadi ini Algo membuatkan sebuah tools ya, yang dengan ini kita dapat melihat apa namanya track record atau apa ya istilahnya jejak dari runningnya program kita. Namanya debugger, ada toolsnya. Nah, debugger itu definisinya apa? Sebenarnya debugger itu adalah ya sederhananya dia yang mengecek apakah ada bug atau kesalahan di program kita. Nah, ini alatnya. Nah, itu dia guys ya. Oh, nah ini alatnya guys ya. Yang ini tuh kalian kalau centang apa namanya? Klik ini kemudian jalankan fungsi, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, dia akan menampilkan oh global variabel Anda jalan, lokal variabel Anda juga jalan. Gitu guys. Nah, kemudian nanti kalau ada sesuatu yang salah, dia langsung nih kayak mengecek gitu. Oh, ini salahnya di sini gitu. Itu guys ya. Jadi, nah ini contohnya eh, karena di sini fungsi pertamanya itu call BMI ya udah sebagai global variabelnya itu berarti apa namanya? Height sama weight ya. Ini nanti dipakai di fungsi kedua juga. Makanya dia termasuk global variable. Kemudian dia juga termasuk lokal variable karena dia dipakai di fungsi di sini ya. Dia dipanggilnya di sini juga dengan nama yang sama. Gitu ya. Gitu guys. Itu aja yang kakak ingin perkenalkan ke kalian. Debugger ya. Jadi debugger itu apa sebenarnya alat yang berguna untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam programnya. Ya. Nah, sekarang kita coba itu aja sih. Kita coba buat kesalahan. Misalnya di sini kita ngebuatnya pakai apa ya? Misalnya ya udah gini aja deh. Saya centang ini, dia akan melihat nanti. Kemudian nanti saya masukkan sesuatu yang sifatnya melawan, yaitu 90.0. Nah, invalid katanya. Nah, ini sebenarnya invalid ini adalah bentuk errornya ya sebenarnya.
Nah, kalau bug itu ada kesalahan yang sebenarnya itu apa namanya? Kesalahannya itu masih ditoleransi, ya. Cuman kalau berjalan terus-menerus nanti bisa bahaya, ya. Jadi ini misalnya kakak masukkan, nah, kenapa nggak jalan variabelnya nih, guys? Wait, aduh, ya udah kita buat variabel yang lain aja deh ya, atau di fungsi yang lain aja deh. Ini mungkin ya. Kita nyalakan debuggernya, stop, 0. Belum jalan juga ya. Wait. Oke. Kalau gitu kita ke bagian yang kedua aja ya berarti. Lesson 2. Nah, ini dia guys. Jadi ini, ayo kita jawab bareng-bareng. Susun fungsi ini seurutan pemanggilannya jika program dijalankan. Oke. Dia bilang greeting, dipanggil. Maka greeting ini nanti akan ke sini dulu fungsi ini. Hi Helen. Nah, hi ini fungsi yang di atas. Berarti hi name, berarti print hello, nama, kemudian password. Ya. Apa passwordnya? Mungkin sebuah fungsi. Nah, passwordnya itu input password. Jadi apa yang pertama akan dilakukan? Pertama print hello, nama. Hello Helen. Kemudian disuruh masukkan password. Ya. Jadi yang pertama yang mana, Kak? Yang pertama yang akan jalan itu adalah yang high, yaitu yang ini. Kedua greeting, it's not greeting exactly. Yang, ini ya, pertama itu greeting, kedua high, ketiga password. Boom, oke. Nah, kemudian ini saya skip aja. Nah, kemudian ini tools untuk debugging tadi, ya, kita nyalakan ini. Nanti terlalu kecil, nanti aja. Kita buat dulu permasalahannya. Program tersebut sudah memiliki perhitungan BMI, tulis fungsi lain yang mencetak. Oke. Nah, ini fungsinya kita nyalakan aja. Kemudian jika indeks kurang, ya, if apa namanya? Quality aja lah. Quality sama dengan calc BMI, kemudian weight, and height. Itu ya. Kemudian bilang jika indeks kurang dari atau sama dengan, if quality equals less than equals to 18.5, maka, nah, apakah ini harus menggunakan print atau ini akan menggunakan return, guys? Nah, kakak tanya sekarang. Kualitas sama dengan you are underweight. We invite, salah, underweight. Oh my God. We invite your for a consultation in room 301. Titik. And then jika indeksnya dari, berarti elif 18.5 dari, dari itu berarti kurang ya artinya. Quality kurang dari sama dengan 25.0, maka kualitas sama dengan your weight is normal. Please proceed to the third floor
to continue the examination. Oke, calm. Kemudian ini jangan lupa di drag, kasih tanda petik. And then the last one, jika lebih, berarti else, ya. Apa yang harus dilakukan? Kualitas sama dengan you are overweight. It means we invite your for a consultation in room 410. Okay. And then after that, I will use print. It's okay. But nanti kalau kalian bilang return kualitas juga boleh, tapi di sini kalian harus print ya. Nah, print di sini. Gitu. Kenapa? Kalau nggak print, misalnya nih nggak print rekomendasi weight, 8, nanti dia nggak mengembalikan apa-apa. Ini kita komen dulu. Kemudian bad input, return harusnya. Oke, ini kemudian kita lacak nilainya, enter weight. Nah, misalnya gini, kemudian 76,4. Nah, dia nggak mengembalikan apa-apa. Karena apa? Dia mereturn, dia mengembalikan nilainya, tapi kita nggak lihat. Itu behind the scene. Kalau kalian print, ya ini di komen, dia akan mengembalikan nanti 30,9. Kemudian height-nya 101,7. Nah, gitu ya guys ya. Jadi dia seperti itu. Ya. Oke. Got it? Nah, kemudian kalau kalian mau langsung print di sini juga boleh. Print. Nah, juga boleh. Di sini nanti kalian nggak memerlukan print lagi ya. Nah, tinggal dipanggil deh fungsinya. Misalnya 30, janganlah 30 beratnya. Misalnya 60,5. Aduh, kebanyakan 60,5, tingginya 1,8. Nah, gitu guys ya. Oke. Nah, seterusnya oke. Jerry bug. Debug. Oh ya. Nah, ini kalau nggak ada yang salah dia nggak ngapa-ngapain ya. Ingat itu. Nomor 4. Oke, ini sama aja teman-teman. Kalian buat fungsi nanti ya. Nomor 5, ini oke kita jawab aja ya. Nomor 6, ini sama juga ini ya. Sama juga ini. Kalian nanti buat fungsi ya. Oke? Atau kakak ulangi penjelasan nomor 3. Oke. Yang nomor 3 ini kalian sudah dibuatkan fungsi ini ya. Kalian sudah dibuatkan fungsi ini. Return index. Apa namanya? Calc BMI. Kemudian kita tinggal panggil fungsi ini di fungsi kedua. Namanya kakak bilang quality. Calc BMI. Parameternya kebetulan sama. Boleh nggak beda? Boleh. Silakan saja. Kemudian ini boleh nggak dalam bahasa Indonesia? Boleh. Ya. Tinggi. Salah. Kebalik lagi. Berat sama tinggi. Nah. Dan kalian harus taruh di sini nanti. Berat. Tinggi. Nah. Gitu ya. Jadi ini terkait di komposisi soalnya begini. Jika. Kalian boleh pakai if sih semuanya. Cuman ya ini kayak bercabang ya. Jadi lebih baik pakai if else ya. Gitu guys. Sekarang kalau kakaran 90, 95. Nah, you are underweight. Ya. Jadi begitu deh. Ya, kemudian ya udah misalnya nah gitu guys ya. Jadi ya bebas ya kalian mau yang mana. Kemudian yang ini juga sama ya.
nanti kalian lihat kondisinya ini. Dan yang ini pun juga sama ya. What are you interested in? Pertama fungsi tentang ruang kuliah dulu. Kemudian nanti kalian buat fungsi dengan informasi. Dan selanjutnya analisis. Nanti kalau kalian stuck, kabari kakak. Kakak kasih screenshot jawaban kakak. Atau kakak kopikan kode kakak aja. Kemudian yang ini, informasi tentang program. Informasi tentang program ini diperlukan untuk pelajaran fisika. Oke. Kita lihat programnya, device pressure, bring current pressure, pressure. Answer input, do you want to rise a pressure? Yes or no? Yes, pressure plus sama dengan 5, rise pressure. Oke. Dia bilang di sini 0. Ya. Sebagai awalannya 0. Berarti current pressure-nya itu adalah 0. Pertanyaannya, oke, di kelas 7. Program ini memungkinkan untuk meningkatkan tekanan tanpa batas. Benar nggak ini tanpa batas, guys? Kakak tanya. Benar nggak ini tanpa batas? Hayo, hayo, hayo. Hayo, hayo, hayo. Ini tanpa batas ya, karena memang nggak ada pembatasnya. Operasi program mirip dengan operasi loop, betul sekali. Suatu fungsi dalam program memanggil dirinya sendiri, betul. Karena di sini nih, dia ditulis panggil dirinya sendiri. Ya, cuman nggak ada parameternya, pasti ini nanti akan error ya. Program selalu keluar jika tekanan lebih dari salah ya. Nggak ada yang seperti itu. Akan keluar jika menerima kata tidak. Ya, bukan keluar sih tepatnya, tapi nggak mengeluarkan apa-apa. Ya, keluar sih ya, benar sih. Oke, kemudian selama program Anda dapat mencapai tekanan 137. False ya. Karena ini kelipatan 5. Jadi ini false. Gitu guys. Nah, itu doang ya. Oke, jadi itu guys. Ada pertanyaan? Satu sebelum Kak tutup Nomor ini kok error gitu. nomor Hmm, 1. kita kasih screen ya. Oh ya, Enggak yang tadi silakan. yang tadi. Yang ini kok error. Ya. Jangan belajar jalan. Oh, Aoki. Nanti itu 9. Sebentar. Oh, Coba kok tekan bug-nya. cepat. Oke. Oke. Yogi, number of subjects studied. Dua aja. Enter grade. Coba Hmm, terus. 9. Stop. Hmm. Iya mah. Di Nah, tugasnya nggak disuruh bagi kan? ya karena kan dijumlahkan ya itu. Nggak disuruh bagi. Itu total Betul. skor makanya. Bentar. Kita. Iya. Nah, ini dia. Aduh, ini dot lowernya harus begini ya. Ah, lupa. Kemudian, udah sih itu What's doang. wrong? Bentar. If scores, ini udah aman kan scoresnya? Lebih dari, oke, udah aman. Final score, Ada itu oke. print reward return. Kenapa? Gimana? Bagian kedua, bagian print Bagian reward. Pas pakai return. Oh, emang. print reward, Bagian udah bawah. bener Bawah kok, itu. Nah, udah itu. bener. Ini udah bener ya. Karena di sini langsung dipanggil kan, give rewardnya nggak di Mm-mm. print. Jadi udah bener. Coba deh sekarang. Ya. Oh, mungkin. Jangan saya yogi mulu. Cari lah. Stop.
Hmm. Hmm, What's wrong? What's wrong? I don't know. oh ini nih yang salah. Nggak ada yang salah ya. Ah, hmm. Bentar, What's kakak wrong? lihat dari atas. Total score, for score in range jumlah, angkanya masukkan, total score tambah, return. Give reward, subjects, skor sama dengan nilai siswa, subjects, if skornya lebih dari 80, rewardnya ini. Elip, ini. Award, oh, kayaknya kebalik deh. Oh enggak ya. Appreciation, titik, of Patient. participation, titik. Print reward. Udah ya. Subjects, number of subjects studied. Itu udah template-nya sih. Gak ada yang aku bawa di bagian bawah itu. Kecuali Kenapa ini bisa salah, guys? warning. Itu Kenapa bisa juga. salah kira-kira, guys? Juga nggak tahu. Bentar, bentar. Iya, kayaknya nggak usah ada lower deh. Karena ini nama ya. Coba sekarang, Jar. Ibnu. Boom. Loh, Jalan. belum benar juga kah? What happened nih, guys? What happened? Coba di run lagi, stop langsung. Run. That's weird. Boom, 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 boom. Award a certificate of appreciation, participation. Coba kakak yang kontrol ini. Oh, kok belum benar ya? Aneh nih. If scores. Nggak aneh ya. Ya udah, print aja deh di sini. Oh, return aja coba. Return. Kemudian di sini di print. Oh my God.
Hmm, it doesn't work. Wow, mana yang salah nih guys? Enter name stop till end. Number of subjects studied. Oh iya ya, nggak ada yang salah nih padahal. Waduh, ini gimana guys? Oke, nanti diperiksa aja ya Benu ya. Pasti ini ada kesalahan dikit. Dikit aja. Oke? Ini udah lebih 10 menit ini. Silakan kakak udah tambahin poin ya buat temen-temen. Silakan dicek nanti. Dan thank you banget udah hadir. Hari ini kalian sudah belajar tentang fungsi bersarang. Nanti, ya benar. Nanti ini dipakainya di mana? Nanti di modul ke-4 baru kepake lah ya. Gitu guys. Ada pertanyaan? Boleh di luar materi. Gimana? Sarang hewan atau sarang ayam? Oh, nggak tahu kak. Coba tanya Mutiah nih. Kak nggak tahu kak. Sarang hewan. Oke, thank you banget ya teman-teman udah hadir di sini. Apapun situasinya Zoom paling utama. Oke, ya. Jadi nanti sampai jumpa di tahun baru. Widih. Kita berpisah 1 tahun, guys. Ya. Sampai jumpa di tahun baru, oke? See you. Bye bye. Kakak udah tambahin poin, ya. Bye bye.